Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Adik-adik sekalian yang senantiasa kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk meneruskan perkuliahan pendidikan agama Islam 1 atau PAI 1. Semoga segala usaha kita dalam mengikuti perkuliahan ini betul-betul dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah, dan apa yang kita pelajari semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Oleh karena itu, marilah kita awali perkuliahan ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang beriman kepada hari akhir. Ya, kapan hari akhir itu akan datang? Nah, itu menjadi salah satu pertanyaan kita. Kemudian bagaimanakah proses hari akhir itu, dan apakah urgensi beriman kepada hari akhir itu? Baik adik-adik sekalian, urgensi daripada beriman kepada hari akhir ini merupakan salah satu dari rukun iman ya, yang wajib kita ketahui bahwa ya, ketika iman seseorang ini tidak memenuhi rukunnya, maka imannya tidak sempurna. Lah rukun iman itu apa saja? Ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul atau nabi, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari tentang iman kepada hari akhir, tentang hari akhir ini, supaya dapat menambah wawasan kita, sehingga dapat menambah pula keimanan kita terhadap datangnya hari akhir, dan sehingga pula keimanan kita bisa semakin meningkat dan sempurna. Adik-adik sekalian, ya, banyak pendapat yang memprediksi kapan datangnya hari akhir itu. Ada yang mengatakan bahwa usia dunia ini hanyalah 7.000 atau 70.000. Sedangkan kita ini sudah hidup di tahun keberapa? Ke-2000 ya, ke-2020. Itu pun yang Masehi. Sebelum Masehi sudah ada kehidupan. Usia dunia ini sudah ada sejak sebelum Masehi. Maka jika ditotal sebenarnya usia dunia ini sudah lebih dari 2000. Berapa tahun sudah itu juga belum ada yang tahu secara pasti berapa usia dunia sekarang ini. Maka ketika ada yang mengatakan bahwa usia dunia ini sampai hari kiamat hanya 7.000 atau 70.000 adalah pendapat yang batal, karena tidak ada satupun manusia yang tahu. Nah, akhir daripada kehidupan di dunia inilah yang disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Kapan hari kiamat itu datang tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Rasulullah pun ketika ditanya malaikat akhbirni anis sa'ah, Rasulullah mengatakan, bersabda bahwa mal mas'ulu bi a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, makanya Rasulullah hanya bisa menyebutkan tanda-tandanya saja. Kenapa demikian? Dan ini tidak hanya ya Rasulullah SAW, di dalam Al-Quran pun sudah dibahas. Di dalam surat Al-A'raf ayat 186 itu orang-orang kafir ya, orang-orang itu menanyakan kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anis sa'ah. Ini sudah diprediksi ya, bahwa suatu saat akan ada yang bertanya kepada, banyak yang bertanya kepada Rasulullah. Yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka akan bertanya kepada kamu Muhammad tentang hari akhir. Ayyana mursa'a, kapan ya? Kapan akan terjadi hari kiamat itu? Nah, maka Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya seperti itu, qul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah bahwa yang mengetahui tentang hari akhir itu hanyalah
Tuhanku hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La yujalliya li waqtiya illa huwa. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan terjadi waktunya kapan hari kiamat itu. Ya. Thaqulat fis samawati wal ard. La ta'tikum ila baghtah. Ini la ta'tikum ila baghtah. Hari akhir itu akan datang secara mengagetkan. Artinya apa? Tanpa diprediksi, tanpa ada yang tahu, tanpa diduga-duga. Kalau kita itu kok masih menduga-duga, kita itu masih siap-siap, ini berarti hari kiamat ini belum akan tiba. Karena kalau kita itu punya persiapan, berarti kita tidak kaget. Nanti kiamat itu datangnya tidak baghtah. Padahal dalam Al-Quran itu baghtah. Maka kiamat itu datangnya ketika seseorang itu sudah lupa akan kiamat itu sendiri. Ya sudah lupa akan kiamat itu sendiri sehingga itu mengagetkan. Maka ketika masih ada orang yang beriman, masih ada orang yang sholat, masih ada orang yang percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, masih beriman tentang hari akhir itu sendiri, maka tidak akan kiamat. Karena kalau mereka beriman, percaya, mereka menyiapkan diri, maka mereka tidak kaget. Nah, begitu. Adanya hari kiamat itu mengagetkan berarti karena orang-orang itu sudah tidak beriman, sudah tidak persiapan diri. Maka tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu entah kapan. Tetapi Rasulullah SAW itu pernah diminta ya, untuk menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. Beliau menjelaskan ada 2 di dalam hadis yang masyhur, ya, yang hadis yang panjang itu akhbirni an Islam, di terakhir itu akhbirni an amarotia. Ya kalau begitu Rasulullah tunjukkan kepadaku tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah menjelaskan ya, angtalidal amatu robataha. Yang pertama adalah ketika seorang budak itu melahirkan tuannya. Apa maksudnya seorang budak melahirkan tuannya? Ini multi tafsir, ini multi makna. Bisa jadi akan ada perbudakan kembali dan budak-budak itu akan digauli oleh majikannya sehingga melahirkan anak dari majikannya, dan berarti itu sama dengan majikannya sendiri. Itu secara tekstual, tapi secara kontekstual ini ya, dan pemaknaan saya ini adalah ketika seorang budak ini bukanlah budak sebagaimana yang ada di zaman Rasulullah, tetapi adalah seorang ibu yang diperlakukan oleh anaknya ya seperti seorang budak, di mana orang tua itu terutama ibu ya, mulai melayani anaknya. Nah, jadi anaknya itu seperti seorang tuan, ibunya seperti seorang budak. Dan ini sudah banyak terjadi saya kira, di mana anak itu ya, manja secara berlebihan, bahkan sampai dia dewasa sekalipun itu masih dilayani orang tuanya, bahkan suka menyuruh-nyuruh orang tuanya, seperti orang tuanya terutama ibu ini seperti budak, dimasakin air untuk mandi, dimasakin makanan untuk makan ya setelah ia dewasa. Padahal dalam fikih itu kan seorang dikatakan mumayyiz, mulai terkena hukum taklif itu kan ketika dia itu mumayyiz ya. Mumayyiz itu salah satu tandanya apabila dia itu sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, ya cebok sendiri, itu sudah mumayyiz. Tapi sekarang itu tidak hanya orang anak, ketika mumayyiz itu sudah dewasa, seharusnya sudah mulai mandiri. Tapi sekarang anak-anak itu sudah lebih dari dewasa, itu masih minta dilayani oleh orang tuanya ya. Nah ini adalah pemaknaan ya, bahwa seorang budak itu melahirkan tuannya, di mana seorang ibu ini ya disuruh melayani anaknya sendiri, atau seorang anak minta pelayanan lebih dari orang tuanya seperti seorang budak melayani majikannya. Yang kedua ya, ketika orang-orang miskin berlomba-lomba mendirikan bangunan, jadi dia itu miskin, tidak mampu mencukupi kehidupan sehari-hari, tapi bangunan rumahnya tinggi-tinggi. Ini sudah mulai ada. Sekarang orang itu mulai tidak nyaman tinggal di rumah yang sederhana,
walaupun dia memiliki penghasilan yang terbatas, sehingga dia berusaha untuk menunjukkan bahwa rumahnya itu layak huni dengan cara dibangun sebaik mungkin, tapi hutangnya banyak, naudzubillah min dzalik. Nah, ini jadi ketika besok orang miskin itu sudah berlomba-lomba mendirikan bangunan, rumahnya ditinggikan, tapi hutangnya banyak, ya, tidak sesuai besar pasak daripada tiang. Nah, ini juga termasuk salah satu tanda-tanda ya hari akhir akan datang. Semoga kita semua tidaklah menemui hari akhir, karena hari akhir itu akan datang ketika seorang itu sudah tidak ada yang beriman. Maka ketika seorang itu kok menemui hari akhir, berarti dia itu seburuk-buruknya orang, karena dia sudah tergolong tidak beriman. Nah, itu adalah tanda-tanda hari akhir. Kemudian bagaimanakah proses hari akhir itu? Ya, proses hari akhir ini kapan dimulai? Ini banyak pendapat mengatakan, ya, ada yang mengatakan bahwa hari akhir itu nanti ketika dunia ini sudah berakhir, ya, diawali dengan kehancuran dunia. Ada yang mengatakan nanti hari akhir dimulai ketika manusia itu sudah dibangkitkan di padang mahsyar. Namun ada pula pendapat yang mengatakan bahwa hari akhir itu dimulai ketika seorang itu meninggal dunia, ya. Man mata qoma qiyamatuhu, barang siapa yang sudah meninggal maka sama sahalnya kiamatnya itu datang. Maka dikatakan bahwa meninggal itu juga termasuk bagian dari kiamat atau hari akhir, kiamat sugro, kiamat kecil. Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa hari kiamat itu dimulai ketika seorang itu meninggal dunia. Man mata qoma qiyamatuhu, barang siapa yang meninggal, ya, itu sudah dimulai hari kiamatnya. Karena memang ketika, ya, orang itu sudah meninggal, dia itu sudah tidak punya hari-hari lain selain di alam kubur itu. Nah, sedangkan hari akhir itu sendiri pengertiannya adalah hari di mana, ya, sudah tidak ada hari-hari lagi setelahnya. Itu namanya hari akhir, hari terakhir, tapi dia tidak berakhir. Artinya setelah hari akhir ini sudah tidak ada siang malam lagi. Pokoknya ya seperti itu terus, ya, tidak siang tidak malam. Karena kalau ada pergantian siang dan malam, berarti ada pergantian hari. Kalau ada pergantian hari, berarti itu bukan hari akhir. Maka dikatakan hari akhir itu adalah sudah tidak ada siang malam lagi, sehingga tidak ada pergantian hari, tapi itu tidak pernah berakhir, seperti itu terus. Nah, itulah hari akhir. Maka dimulai kapan? Ya, ketika seorang itu meninggal dunia, itu sebenarnya kiamatnya sudah mulai, ya, dia sudah memasuki hari akhir. Karena setelah dia meninggal itu sudah tidak ada hari Selasa, Rabu, Kamis lagi baginya. Ya, setelah dia itu masuk di dalam kubur, kemudian ditanya dengan pertanyaan kubur, maka hanya ada dua kemungkinan, dia itu bisa menjawab atau tidak. Jika dia bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur sampai dengan hari akhir, hari kiamat tiba. Namun apabila tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, maka dia akan disiksa sampai dengan hari akhir. Ya. Ida al-abdu ida wada fi qabri wa tawalla wa dhahaba ashabuhu hatta inna sama'a qur'ani alihim atahu malakani faqa'adahu fayaqulani ma kunta taqulu fi hadhir rajul, rawahul Bukhari Muslim. Jadi ketika seorang manusia ini meninggal, kemudian diletakkan di kuburnya, dan ketika itu dia sudah mulai mendengar suara, ya, sandal para pengiring kubur itu sudah pada pulang, maka dia akan didatangi dua malaikat dan akan ditanya pertanyaan kubur. Nah, ketika dia bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur sampai dengan hari akhir. Namun ketika dia tidak bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan sisa kubur sampai dengan hari kiamat. Bisa menjawab atau tidaknya seseorang itu bukan bergantung dia bisa bahasa Arab atau tidak. Ya, malaikat itu bahasanya bahasa Arab. Nanti pertanyaannya pakai bahasa Arab, tapi kalian tidak perlu gundah gulana bagi yang tidak bisa bahasa Arab, karena
bisa tidaknya seorang menjawab pertanyaan kubur ini bukan karena dia itu bisa bahasa Arab atau tidak, tapi karena amal perbuatannya di dunia. Kalau amal perbuatannya baik, insya Allah dia akan bisa menjawab. Tapi kalau amal perbuatannya buruk, walaupun dia mahir bahasa Arab, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan kubur. Nah, di alam kubur ini nanti lama atau tidak waktunya itu bergantung. Ya, bergantung. Di dalam hadis itu dikatakan bahwa Allah itu ya, innaula yakhufifa an ibadihi ya, min ibadihi. Allah akan memberikan rasa yang ringan kepada hambanya itu seperti ini biwakti sholatin maktubatin. Jadi tergantung seperti bagaimana ketika seseorang itu sholat maktubah, sholat wajib, lama dan tidaknya. Ketika kita itu kok merasakan sholat maktubah itu lama, maka besok di kubur pun akan terasa lama. Tapi kalau kita itu kok sholat maktubah kok terasa cepat, maka nanti di alam kubur pun, di hari kiamat pun akan terasa cepat. Maksudnya bagaimana cepat dan lamanya sholat itu dirasakan itu bergantung ya, dia itu menikmati atau tidak. Ketika seorang itu melakukan aktivitas yang disukai, pasti akan terasa cepat sekali. Misalkan kalian ketemu dengan kekasih itu baru 3 jam itu Anda akan mengatakan baru sebentar. Tapi ketika Anda kuliah 1 jam itu akan mengatakan sudah 1 jam karena terlalu lama. Karena apa? Ketika kalian ketemu dengan kekasih itu bahagia, senang sekali, menikmati, sehingga 3 jam itu terasa sebentar. Tapi ketika kalian kuliah 1 jam karena kalian tidak menikmati, kalian tidak menyukai dan tidak menikmati, maka akan terasa lama sekali. Maka lama dan tidaknya suatu aktivitas itu bergantung pada kita itu menyukainya atau tidak. Begitupun sholat, ketika kita itu menyukai sholat, menikmati sholat itu akan terasa cepat selesai. Tapi kalau kita itu kok malas mengerjakan sholat, tidak suka melakukan sholat karena terpaksa, itu pasti akan lama sekali ya. Maka bagi siapapun yang merasakan sholat ini kok lama, ketika sholat kok merasakan sholatnya lama, maka besok di akhirat pun akan terasa lama, di alam kubur pun akan terasa lama. Maka belajarlah kita untuk mencintai sholat sehingga sholat kita terasa nikmat, sehingga sholat kita itu terasa cepat berlalu, sehingga besok di alam kubur pun kita itu terasa cepat sekali. Yang kedua, kebangkitan di padang mahsyar. Nanti ketika seorang sudah mati semua, akan dibangkitkan di padang mahsyar ketika hari kiamat. Ya, yauma nasyirul jibalu wa taral ardu barizatan wa hasyarnahum falam nugadir minhum ahada. Ya, besok itu akan semua akan dibangkitkan semua di padang mahsyar, akan digiring di sana semuanya manusia ini. Kemudian ya, setelah digiring di padang mahsyar ada namanya yaumul hisab, perhitungan amal. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Semua dari kita ini pasti akan dihisab ya, akan dihisab. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau di akhir surat Al-Baqarah ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum, apabila kau menampakkan kesalahan-kesalahan, aw tukhfuhu, ataupun kau menyembunyikan kesalahan-kesalahan itu, yuhasibukum bihillah, Allah itu akan menghisapnya kelak di akhirat ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang berbuat baik maka juga akan diperlihatkan amal baiknya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang berbuat jelek kecil apapun pun besok akan diperlihatkan dan akan dihisap pula. Nah, setelah dihisap maka diberi catatan amal ya, diberi catatan amal. Kamu nanti menerima catatan amal dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Kalau lebih banyak amal baiknya berarti menerima dengan tangan kanan. Apabila lebih banyak amal buruknya maka akan menerima dengan tangan kiri. Nah, ketika seseorang dihisap itu maka akan dimasukkan memiliki 2 konsekuensi nantinya ya.
Setelah diberi catatan amal, kemudian disuruh melewati Shiratal Mustaqim untuk kembali menuju surga. Kalau dia berhasil, dia akan sampai di surga. Kalau tidak berhasil, dia akan jatuh ke neraka. Jatuh dan tidaknya ini bukan karena kelehean atau kemahiran dalam berlari, tapi bergantung pada amal perbuatannya setelah dihisab. Nah, ya setelah dihisab. Nah, setelah dihisab itu ada 3 kategori. Ya, ada tiga kategori. Satu ada mukmin taat, yang kedua ada orang musyrik atau munafik, yang ketiga ada orang mukmin tapi maksiat. Orang mukmin taat ini akan masuk surga tanpa merasakan neraka. Kemudian orang musyrik dan munafik akan masuk neraka tanpa merasakan surga. Orang mukmin maksiat ini nanti tergantung bagaimana. Begini, orang mukmin maksiat dan orang mukmin taat itu siapa saja. Kalau orang musyrik dan munafik sudah jelas ya. Orang musyrik itu orang yang menyekutukan Allah. Orang munafik itu adalah orang yang tidak beriman tapi dia mengaku beriman. Sedangkan orang mukmin ada orang yang mukmin taat, ada orang yang mukmin maksiat. Orang yang mukmin taat itu bukan orang yang berlaku baik terus, bukan. Karena selain Rasul, selain malaikat itu tidak mungkin dia baik selamanya, pasti akan melakukan kemaksiatan. Nah, orang mukmin taat ini adalah orang mukmin yang amal baiknya lebih banyak dibandingkan dengan amal buruknya. Maka ini dikatakan taat ya, karena amal baiknya lebih banyak sehingga dia bisa masuk surga tanpa di neraka terlebih dahulu, karena dosa-dosanya sudah mampu ditebus dengan amal baiknya. Sedangkan orang mukmin maksiat ini adalah orang mukmin yang kebanyakan maksiat daripada amal baiknya, sehingga ketika dihisab itu jumlah amal buruknya lebih banyak, sehingga amal baiknya itu habis untuk menebus amal buruknya, dan amal buruknya masih ada yang belum tertebus, sehingga dia itu harus mengalami di neraka terlebih dahulu. Tetapi ini bergantung, misalkan kok amal buruknya ini lebih banyak dan Allah itu kok ternyata mengampuni sisa-sisa amal buruknya itu, maka dia akan langsung masuk surga. Tetapi kalau Allah tidak mengampuni, maka dia harus disiksa dulu di neraka. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Kalau kelebihan amal buruknya ini kok bisa diampuni oleh Allah, maka dia akan masuk surga langsung. Tapi kalau tidak diampuni Allah, maka dia harus di neraka terlebih dahulu. Nah, maka kita banyak-banyak istighfar. Semoga segala amal buruk kita itu nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, sehingga kita itu bisa kembali ke surga. Nah, itu jadi ada 3 ya. Ada mukmin taat, orang yang lebih amal baiknya lebih banyak sehingga besok dia langsung masuk surga tanpa di neraka. Kemudian ada musyrik, ada munafik yang mutlak masuk di neraka. Kemudian ada orang mukmin maksiat ya, nanti tergantung amal buruknya yang lebih banyak itu diampuni oleh Allah atau tidak. Kalau diampuni oleh Allah berarti dia akan masuk surga. Kalau tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan masuk di neraka terlebih dahulu. Kemudian setelah merasa cukup untuk menebus dosanya, baru dia dimasukkan di surga. Nah, itu ya. Lalu surga itu apa, Pak? Surga itu adalah mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khotara fi qalbin bashar. Mala ainun ro'at, surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khotara fi qalbin bashar, dan segala sesuatu yang tidak pernah dibayangkan ya di hati, yang tidak pernah terfikirkan di hati manusia, itulah surga. Jadi tidak seperti apa yang ada di dunia ini, tidak pernah dilihat oleh mata. Semoga kita semua menjadi ahli surga kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan dicantumkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.